Situasi yang paling dominan yang bisa menyebabkan masalah cemas mungkin tidak selalu dipahami oleh semua orang ya. Kalau kita melihat problem-problem utama dari ketika orang mengalami kecemasan pertama kali, biasanya orang baru mengenalinya setelah dia dikasih tahu. Karena kalau di dalam praktek saya sendiri di klinik psikosomatik itu kebanyakan pasien mengeluh keluhan fisik. Keluhan fisik inilah yang terkadang menjadi pemicu orang berobat. Namun tidak langsung ke dokter jiwa. Biasanya mereka akan ke berbagai dokter dulu, ke penyakit dalam, saraf, jantung, THT, agar mendapatkan kejelasan tentang simptom atau gejala yang dialami. Ketika situasinya berbeda, artinya ternyata hasilnya tidak ada yang terlalu terpengaruh di fisik medisnya, maka pasien baru akan berpikir kalau dia dapat informasi. Itulah mengapa saya memberikan edukasi terkait dengan masalah-masalah psikosomatik cemas ini sejak tahun 2010-an ya. Saya membuat saya ingat banget dulu waktu menggunakan webcam gitu, dan orang mulai mengenal apa itu gangguan kecemasan dan psikosomatik ya. Belakangan makin tambah lagi dengan adanya orang-orang yang membuat konten di berbagai macam media sosial. Tapi intinya buat teman-teman Bapak Ibu yang belum memahami masalah ini, ketika teman-teman berupaya untuk mencari dasar penyebabnya, terkadang tidak mudah. Saya seringkali mendapatkan stitch ya, atau mendapatkan mention dari teman-teman di media sosial bahwa konten saya digunakan oleh orang lain ya, dan kemudian dianggap konten saya itu mengatakan tidak sebenarnya gitu ya, bahwa kenapa harus pakai obat, kenapa kok bergantung sama obat gitu. Yang stitch itu biasanya adalah bukan profesional di kalangan kesehatan jiwa, bukan psikolog, bukan psikiater. Ada sebagian malah yang ya terapis dalam artian tanda kutip, mereka mendapatkan berbagai pelatihan lah katanya ya, dari bagian-bagian yang mungkin membantulah dalam konteks ini. Saya tidak menyalahkan satu sama lainnya, tapi saya menjelaskan kepada teman-teman itu berdasarkan kompetensi saya. Pelatihan, sekolah ya, sekolah dokter, kemudian sekolah dokter spesialis kedokteran jiwa, kemudian mengambil subspesialisasi di bidang ini ya, lebih mendekatkan kepada bidang-bidang psikosomatik cemas ya. Waktu itu di Indonesia mungkin belum ada, maka saya belajar dulu ke Amerika Serikat ya untuk melewati course-course dan pengakuan akhirnya tahun 2013. Hal ini mungkin sebagian orang menganggap pastinya ujung-ujungnya dikasih obat juga dok. Jangan salah teman-teman, pada beberapa kasus pengobatan itu memang penting untuk membantu teman-teman melewati dulu gejala-gejala kecemasan yang sifatnya akut atau segera. Kalau misalnya bayangkan ya teman-teman nih, punya masalah kesehatan jiwa, kecemasan, gak bisa tidur, dan dibiarkan gak bisa tidurnya itu berlarut-larut ya, dengan kondisi takut makan obat karena takut ketergantungan. Tapi kalau teman-teman gak bisa tidur sampai berlarut-larut, itu malah kesehatan fisiknya jadi ikut terpengaruh juga. Dan ini yang kita tidak inginkan dari sisi kedokteran. Maka dari itu jangan alergi juga dengan pengobatan. Karena pengobatan itu penting juga untuk membantu dan memfasilitasi kondisi kita. Berikutnya jangan lupakan, sebenarnya poin dari kondisi pengobatan ada di poin biologis, di sistem saraf pusat otak kita. Poin selanjutnya adalah poin psikologis atau psikologis yang berkaitan dengan pola asuh, bagaimana mekanisme adaptasi kita, bagaimana kita berupaya untuk mengalami atau menjalani kehidupan kita. Dan itu semuanya harus dengan cara yang tepat. Tidak mudahnya, banyak di antara kita itu seringkali tidak mau melakukan perubahan karena nggak ngerti bagaimana berubahnya. Dalam proses psikoterapi saat ini yang lagi tren adalah dengan terapi mindfulness.
singkatnya adalah terapi ikhlas yang sering kita omongin atau bicarakan di dalam mantra kita. Ikhlas, sabar, dan sadar. Mengapa terapi ikhlas ini penting? Karena proses penerimaan terhadap diri kita apa adanya bisa membantu kita memahami apa yang perlu kita bantu dari diri kita. Bayangin kalau teman-teman itu nggak paham sebenarnya apa yang harus dibantu ya dari diri saya. Maka teman-teman akan merasakan, saya jadi bingung sendiri, ini kayaknya berobat bukan makin tambah benar, malah cuma tergantung sama obat saja. Begitulah proses terapi harus ditambahkan, bukan hanya dengan obat, tapi juga dengan proses psikoterapi. Nah, terkadang nggak harus selalu psikoterapi dengan psikolog, karena mungkin sebagian ada yang mengatakan, waduh tambah biaya, jadi nanti susah, ya. Saya pikir memang ada sebagian yang bisa dilakukan sendiri. Apa saja yang bisa dilakukan? Bisa journaling ya, menulis perasaan-perasaan teman-teman. Kemudian membaca buku ya, membaca buku terutama yang berkaitan dengan self help atau membantu diri sendiri. Tapi yang penting sekali menurut saya adalah kemampuan untuk menerima keadaan kita itu apa adanya. Jadi kita mesti tahu nih bahwa memang cemas kita ini seringkali mengganggu dan bisa menyebabkan masalah psikosomatik. Satu. Kedua, kita tahu bahwa cemas ini bukan sesuatu yang berkaitan dengan segera saja, tapi adalah proses yang terakumulasi. Dan apa yang menyebabkan kecemasan itu adalah emosi negatif. Nah, emosi negatif ini perlu dipahami. Karena emosi negatif ini bisa saja timbul hanya dengan situasi kondisi yang biasa. Contoh, saya misalnya pergi praktek, ya, tapi dengan rasa kesel karena saya mungkin kecapean, kurang tidur, merasa kayaknya kok terus-terusan harus praktek, ada kejenuhan. Maka kalau saya tidak bisa segera membantu diri saya untuk beradaptasi dengan situasi tersebut, yang terjadi adalah saya akan mengalami kelelahan mental akhirnya. Kenapa? Emosi negatifnya terlalu banyak. Jadi bayangin setiap saya praktek, saya udah kesel, bawaannya kepengen cepet-cepet beres, ya. Tapi kalau dengan rasa tanggung jawab dan saya menyadari ini adalah suatu proses untuk membantu orang lain, saya diberikan kesempatan untuk itu, ada emosi positif yang muncul, dan itu malah membuat saya menjadi lebih bersemangat ketika bertemu dengan pasien-pasien. Jadi hal kecil tadi ya, seperti teman-teman bekerja, melakukan aktivitas, bertemu dengan orang-orang, kalau dilakukan dengan cara yang negatif, positif thinkingnya tuh nggak ada lah istilahnya, maka ya tidak akan terjadi perubahan di dalam sistem saraf pusat yang lebih baik lagi, karena negatif terus isinya, ya. Itu yang perlu dikenali. Jadi emosi negatif dan pemicunya perlu dikenali di saat proses journaling atau melihat kepada diri sendiri secara sadar. Maka daripada itu, kita punya mantra ikhlas, sabar, dan sadar. Menentukan deep insight apa yang menjadi dasar dari cemas. Ini kadang-kadang juga membutuhkan bantuan orang lain. Disitulah peran teman-teman psikolog, terapis, psikoterapis untuk membantu kita menyadari sebenarnya apa yang terjadi. Pada beberapa orang bisa sendiri, tapi belum tentu bisa semua. Maka kalau demikian Anda perlu ya, berkonsultasi sama psikolog atau psikoterapis. Ya, biasanya psikiater juga ada yang melakukan itu. Dan kalau bisa membantu dengan mengolah pikiran dan rasa itu, maka akan jauh lebih baik. Ketika orang bisa menerima diri apa adanya, membantu dirinya lebih baik, maka itu akan menjadikan lebih bagus juga buat ke depannya. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini mencari dasar cemas sehingga kita bisa segera sembuh, bisa membantu teman-teman menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Salam ikhlas, sabar dan sadar. Bye-bye.